Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'd. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la nasma'una wa la man hawlana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma aftah masami'a qulubina bijahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengawali kajian ini, tabarukan kita doakan syekhuna, guru dan orang tua kita. Semoga selalu Allah jaga, selalu Allah sehatkan lahir batin, selalu Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan usianya, dan Allah terus limpahkan berkah ilmunya untuk kita semua. Allah dunia nakhrijah wa ila hadratin Nabi bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga mudah-mudahan dengan mendoakan beliau sebagai salah satu bagian kecil taklim kita santri kepada guru, mudah-mudahan kajian singkat yang akan saya sampaikan sebagai pembuka Allah berkahi dan jadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Kalaupun saya menyampaikan, hakikatnya ini adalah dari beliau karena saya bisa juga karena dididik oleh beliau. Saya akan membahas sedikit dari kitab Ihya Ulumuddin tentang fadilatus sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kitab Ihya. Untuk Ihya ini tahadusan binikmah, saya dapat sanadnya dua, satu dari Syekhuna karena beliau sudah mengijazahkan itu, yang dua juga dari guru yang lain selama pesantren. Alhamdulillah. Jadi bukan sekedar mutolaah atau baca-baca sendiri, tapi memang pernah ngaji di depan guru kitab ini. Pentingnya membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu ada 4 kewajiban kita kepada Rasulullah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadiyat dalam kitab beliau Asy-Syifa bi Ma'rifati Huquqil Mustafa. Satu kitab yang sangat dirujuk para ulama untuk mengetahui lebih dalam tentang Rasulullah, bagaimana mengenal Rasulullah dan mengenal hak-hak Rasulullah atas kita. Kata beliau, yang pertama kewajiban kita ma yajibu 'alal anam min huquqi Rasulullah. Kewajiban manusia kepada Rasul itu yang pertama adalah al-imanu wa ta'atu wal ittiba. Satu, iman, taat dan ngikut. Mengimani, menaati dan mengikuti. Iman, percaya bahwa beliau adalah Rasulullah, taat, mengikut, mematuhi apapun yang diperintahkannya, yang dilarangnya, ittiba, menirunya. Apapun yang beliau lakukan ditiru, tanpa nanya hukumnya sunat atau wajib, pokoknya asal Rasul melakukan ditiru gitu, tanpa bertanya sunat wajib itu, pokoknya asal Rasul melakukan itu ittiba. Ini yang pertama. Kewajiban kedua adalah al-mahabbah, mencintai. Itu wajib cinta Rasul, sehingga walaupun gombal nggak apa-apa, karena kalau lawan dari cinta kan butuh, itu kufur. Jadi kalau kita ditanya cinta Rasulullah, jawab aja, saya cinta. Walaupun cinta kita mungkin gombal, mungkin insya Allah enggak ya, tapi mungkin sedikit lah buktinya gitu, jauh dari cinta yang sungguh. Tapi itu jawaban terbaik adalah iya, saya cinta Rasul gitu. Yang ketiga, at-ta'zim wa tauqir wal bir, mengagungkan, menghormati dan berbuat baik untuk Rasulullah. Ketika kalau untuk sekarang kan secara fisik kita tidak melihat langsung, ketika namanya disebut, ketika sifat-sifatnya dibahas, ketika ilmunya disampaikan, ada penghormatan sedemikian rupa. Nah, yang keempat adalah yang terakhir, as-salatu wat taslim waz
membaca sholawat, mengirim salam, dan ziarah kepada Rasulullah. Urutannya begitu. Tetapi kalau menurut saya, justru yang terakhir inilah yang akan jadi pupuk bagi 3 sebelumnya. Artinya gini, kita tidak bisa ujung-ujung cinta Rasul, kita nggak bisa ujung-ujung taat yang luar biasa, kita nggak bisa ujung-ujung hormat nggak bisa kalau tidak ada ikatan dulu dengan Rasulullah. Nah, yang mengikat kita dengan Rasul itu urusan fisik dulu, yang gampang dulu, yang dulu apa satu ikatannya dibangun dengan sering-sering menyebut Rasul, sering menyebut Rasul, ada wadahnya itu sholawat dan salam. Makin sering orang bersolawat bersalam itu akan terbangun silah irtibat dengan Rasul, ta'alluq dengan Rasul, atau termat hubungan. Ziarah secara fisik, datang ke Madinah gitu kan, lihat makamnya, lewat di depannya, itu akan membangun. Nah dari situ nanti ketika diajak iman, diajak itu tuh akan lebih gampang diajaknya. Nah berkaitan dengan itu maka hari ini secara singkat saja kita akan lihat bagaimana Imam Ghazali menjelaskan fadilatus sholat ala Rasulillah, keutamaan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat populer ya, hafal semua kita kan waktu kalau sebelum marhaba suka baca ini. Ini dalil pertama fadilatus sholat, keutamaan sholawat. Kata Allah, firman Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada sang Nabi, maksudnya Rasulullah Nabi di sini. Maka wahai kalian yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan berkirimlah salam tasliman, dengan sebenar-benarnya, enggak asal-asalan, tapi sungguh-sungguh. Nah, ini ayat populer. Tafsirnya juga barangkali bagi sebagian populer. Pertama, penafsiran para ulama tentang ayat ini, bahwa tidak ada di dalam Al-Quran satu perintah kepada orang beriman yang didahului dengan contoh dari Allah langsung, kecuali sholawat. Nyuruh sholat, nyuruh zakat, nyuruh zikir, nyuruh berdoa, nyuruh apapun itu Allah langsung aja, ya ayyuhalladzina amanu kada-kada gitu, orang beriman. Tapi kalau untuk nyuruh sholawat kan intinya kan sebetulnya ya ayyuhalladzina amanu shollu, kan itu intinya. Hai orang beriman, bersalawatlah dan baca salam kepada Nabi, intinya kan itu. Tapi sebelum menyampaikan itu, Allah menyampaikan dulu dengan tauhid, sesungguhnya Allah dan para malaikat sholawat pada Nabi. Seakan-akan pada bahasa kita, nah Allah saja dan malaikat sholawat kepada Nabi, maka kalian orang beriman apalagi lebih penting, lebih harus sholawat itu. Dan itu hanya sholawat. Dan ini cukup jadi dalil betapa istimewanya sholawat. Sampai cek kasar mah dicontohan heula ku Gusti Allah cek kasarna gitu. Gitu ya, satu ini. Yang kedua, ya, di dalam ayat ini yang disuruh sholawat siapa? Orang-orang beriman. Gini, kalau disuruh sholawat berarti harusnya gimana kalimatnya? Sholawat kepada Nabi, berarti gimana? Enggak kan? Ayo, kalian sholawat kepada Nabi, berarti harusnya gimana kalimatnya? Berarti saya kan gitu harusnya kan? Saya bersolawat kepada Nabi kan gitu, gitu kan? Kan coba kamu sholawat kepada Nabi ya, saya bersolawat kepada Nabi. Tapi prakteknya kalau sholawat kita gimana? Coba kalau sholawat gimana? Saya gabung sholawat. Allahumma sholli. Kalau Allah sholli apa artinya? Allahumma, ya Allah sholli. Kalau begitu yang sholawat siapa? Allah, bukan kita. Kan kita yang disuruh kan? Kan harusnya usolli, usallimu itu kan? Nusolli, enggak begitu. Bahkan walaupun itu boleh begitu, tapi yang abdul bukan boleh sholawat ini. Dalam mukadimah usolli muslim boleh, tapi yang abdul tetap Allah sholli. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa kok para ulama begitu, Rasul itu menunjukkan apa? Untuk bersolawat kepada Rasul itu karena ini, karena solawat sudah dicontohkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa bersolawat dan salam memenuhi ayat ini dengan sempurna kecuali Allah sendiri. Makanya ketika Allah nyuruh bersolawat kepada kita, kita tuh malu. Artinya malu tuh, aduh, gimana solawatnya kepada Rasul? Harus sholawat kayak gimana? Kayaknya nggak bakal pernah sebanding dengan keagungan Rasul, karena Allah dan malaikat aja udah bersolawat. Makanya ya Allah,
kami terima perintahmu bersolawat kepada Rasul, tapi mana bisa solawat kami sebanding dengan keutamaan Rasul, maka ya Allah, kami minta engkaulah bersolawat kepada kita. Ini hebatnya solawat kayak gitu, kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini satu. Kemudian waruya anna sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin wal busyra tura fi wajhi. Faqala sallallahu alaihi wasallam innahu ja'ani Jibril alaihi salam wa qala ama tarda ya Muhammadu alla yusalli 'alaika ahadun min ummatika salatan wahidatan illa sallaitu 'alaihi ashran wa la yusallim 'alaika ahadun min ummatika illa salatu 'alaihi ashran. Nah, yang kedua ada hadis kata Imam Ghazali diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW suatu hari wajahnya kelihatan bahagia. Al-busyra tura fi wajhi. Jadi roman bahagia berseri terlihat di wajah Rasul. Rasul kelihatan bahagia banget. Terus Rasul datang dan berkata, kata Rasulullah, tadi Jibril datang kepadaku, ja'ani Jibril. Dan Jibril berkata begini, wahai Muhammad, tidakkah engkau senang, tidakkah engkau suka jika ada satu orang dari umatmu bersolawat kepadaku satu kali, maka aku, kata Jibril, aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan kalau dia berkirim salam kepadamu, aku juga akan baca salam kepadanya 10 kali. Nah, di dalam hadis ini kan biasanya yang populer itu emang hadis sahih. Itu yang salawat siapa? Langsung siapa? Allah. Nah, tapi di dalam hadis yang diikuti oleh Imam Ghazali ini tidak langsung hadis itu. Tapi di dalam hadis ini yang salawatnya siapa? Jibril. Shallaitu itu Jibril. Jadi gampangnya dari hadis ini kita bisa pahami bahwa orang yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali, dia akan dibalas oleh solawat Jibril kepadanya 10 kali. Coba kalau kita diberitahu, dibisikin, kamu didoain Jibril loh, kira-kira gimana kita? GR nggak? Segera kelompok-kelompok pingsan. Kita diberitahu, alumni Syekh Munawwar doain kamu. Itu saya aja diberitahu misalkan oleh istri saya, Kang, Bapak ngedoakan Kang. Waduh, itu tersanjung luar biasa. Ini Jibril mendoakan. Kalau Jibril harus bersolawat, dia mendoakan. Kalau kita bersolawat, ya. Kalau Jibril mendoakan, bersolawat itu gitu. Biar enak kalimatnya, terjemahkan dulu bersolawat kepadanya. Nah, maknanya bersolawat kepada kita Jibril, itu artinya Jibril mendoakan dan memohonkan ampun untuk kita. Berarti Jibril, Sayyidul Malaikah, mendoakan orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Itulah mengapa sholawat ini penting jadi alamat santri, jadi ciri santri. Gitu. Itulah mengapa sholawat ini satu-satunya zikir yang lebih cepat menyembuhkan seorang kepada Allah. Itulah mengapa sholawat ini jadi pengganti mursyid, jadi pengganti syekh bagi orang yang ingin sampai pada Allah tapi dia nggak nemu guru. Sholawat penggantinya. Itu dalam syarah Hifatul Athiqah itu begitu. Ketika bicara pentingnya zikir sebagai salah satu jalan menuju Allah. Nah, ini hadis yang luar biasa indah. Jadi kalau kita salawat, Jibril bersalawat kepada Rasul, Jibril salawat kepada kita. Kalau kita salam itu baca wassalim atau wassalamu, itu salamnya itu Jibril. Itu hadis yang kedua, ya. Nah, ayat ungkapan Jibril ini juga bisa jadi tafsir bagi ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah, wahai Muhammad, akan memberimu sampai kamu merasa senang. Di antaranya ini akan memberi ini, gitu. Ada di antara para muslim seperti itu. Ini yang Rasul buat. Tuh Rasulnya sayang gitu, sampai Rasul berselisih banget. Begitu tahu, begitu balasan untuk umatnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya shallat alaihi malaikatu ma shalla alayya falyuqnid inda dzalika aw liyukthir. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka para malaikat akan terus bersolawat kepadanya selama dia bersolawat. Maka silakan, mau diperbanyak, mau dikurangi, silakan, terserah gitu. Ya, jadi selama kita bersolawat, apalagi saya Rabiul Awal, mari kita bikin target. Ini ajakan untuk semua, ajakan kebaikan untuk bikin target solawat. Mau berapa kali sehari? Mau 1000? Yang gede, tapi targetnya yang bikin kita ngejar gitu. Kenapa? Karena kalau tanpa target kita nggak akan bisa baca.
Sebab setan itu kalau kita udah punya target, hese nggak godana. So kenapa ketika Ramadan kita lebih gampang nak khatam Quran berapa kali daripada di luar Ramadan? Kenapa? Target. Jadi di luar Ramadan sih ada bukan target di luar Ramadan gitu. So ketika masuk Ramadan, target minimal 1 kali, target minimal per hari 1 juz. Di luar Ramadan kita nggak punya target, gampang digoda nanti. Sehingga gampang punya pikiran lain. Tapi kalau punya target kita akan terarahkan. Yuk, sebanyak-banyaknya sebisa kita lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, inna aulan nasi bi aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku, aula itu ay aqrabun nas, adalah yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bihasabil mu'mini minal bukhli an uzkara indahu fala yusalli alayya. Cukuplah seorang mukmin disebut bakhil kalau aku disebut di dekatnya, di sekitarnya, di depannya, fala yusalli alayya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, sholawat ini waktunya nggak dibatas, banyak tepat, tetapi ada satu waktu khusus yang utama, yaitu hari Jumat. Kata Rasulullah, aktsiru minas sholati alayya yaumal jumu'ah. Perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat. Nah, hari Jumat itu spesial, sehingga kata para ulama, karena sholawat pada hari Jumat itu dalilnya khas, dalil khusus, maka khusus hari Jumat memperbanyak sholawat itu lebih afdol daripada baca Quran. Bukan memerlukan Quran, bukan. Tapi karena baca Quran dalilnya umum, secara umum saja bahas dong. Tapi kalau untuk khusus hari Jumat memperbanyak sholawat dalilnya khusus. Nah, dalam kaidah zikir itu, dalam kaidah beramal itu, kalau sebuah amal dalilnya khusus itu lebih afdol daripada amal yang dalilnya umum. Seperti habis sholat misalnya, mana yang lebih afdol habis sholat? Baca subhanallah 33 atau langsung baca Quran? Afdolnya baca subhanallah dulu karena dalilnya khusus setelah baca sholat gitu. Bukan awas, jangan dipahami berarti memerlukan, bukan. Tapi kalau umum dengan umum, misalkan nggak ada dalil khusus nih di sini, apa yang dibaca bisa apa saja, maka Quran nomor 1 gitu ya. Atau ada Rasul menyebutkan Al-Kahfi, maka hari Jumat baca Al-Kahfi lebih afdal daripada baca surat manapun kayak gitu, karena dalilnya khusus ya, seperti itu. Terakhir ya, kita saja, tidak semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati kutibat lahu asyru hasanatin wa muhiyat anhu asyru sayyiatin. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, ya, barang siapa umatku yang bersalawat kepadaku, maka akan dicatat baginya 10 kebaikan dan dihapus baginya 10 keburukan. Wallahu a'lam. Tapi barangkali berdasarkan hadis ini, Imam Al-Mulkini ditanya. Ini saya baca dari kitabnya Bapak, ada di kitab Bapak di rumah tuh, Syekhul itu Fatwa Al-Mulkini. Saya baca di situ, Imam Al-Mulkini diminta fatwa. Ditanya, mana yang lebih afdal, baca istighfar atau baca sholawat? Atau ditafsir, kalau orang sedang banyak dosa, afdal istighfar. Kalau enggak sedang banyak dosa, artinya enggak habis melakukan maksiat, afdal sholawat. Kata Imam Al-Mulkini, apapun kondisinya, membaca sholawat lebih afdal daripada istighfar. Itu Pak Imam Al-Mulkini, menurut saya. Kenapa? Karena kata beliau, sholawat bisa menghasilkan apa yang dihasilkan istighfar, sedangkan istighfar tidak bisa menghasilkan apa yang didapat dari sholawat. Dan Imam Al-Mulkini yang disebut sebagai Asy-Syafi'i As-Shaghir, Syafi'i kecil, karena ini seorang disebut mujtahid mutlak oleh sebagian ulama, itu saking hebatnya beliau memfatwakan begitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk saya pribadi dan kita semua ya, untuk memperbanyak membaca sholawat. Dan mari sekarang kita baca sholawat jiwa bareng-bareng. Dan ini segalus ini jadi amalan kita, termasuk di pesannya sering dibaca. Semangat bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abad
sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ada tambahan. Wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.